Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai apa? Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara harus ngerti Tuhan yang engkau sembah itu disebut penolong, Roh Kudus disebut roh penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi kalau saat ini engkau sedang dalam kesesakan, jangan lupa engkau punya penolong. Dan penolong itu sangat terbukti. Kalau sesuatu atau seseorang belum terbukti, belum teruji ya wajar dilakukan. Saya yakinkan saudara, dia adalah penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bahkan dalam Alkitab bahasa Inggrisnya ditulis, penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti itu sebagai a very present help in trouble. Jadi penolong yang selalu siap dan mampu untuk menolong kita anytime. 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dia selalu ready, dia selalu siap untuk menolong dan dia penolong yang terbukti. Jadi kalau engkau dalam kesesakan, jangan tawar hati, jangan menjadi lemah, jangan menyerah karena penolongmu terbukti. Dia penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Dan dia siap setiap saat. Kita baca Mazmur 18 ayatnya yang ke-20. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Ada orang-orang di tempat ini yang saat ini rasanya sempit banget. Keuangan saudara sempit sekali. Anda tinggal di ruangan, di kamar yang sempit sekali. Rumah yang sempit sekali. Karir saudara sempit sekali. Rasanya kadang-kadang dalam situasi seperti itu, kadang-kadang untuk nafas saja kita rasanya sesak. Tapi hari ini kalau Anda alami perjumpaan dengan Roh Kudus, dia adalah roh penolong. Dan dia akan membawa saudara keluar dari kesempitan itu. Keluar ke tempat yang lapang. Saya nubuatkan ya, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memperluas daerah saudara. Tuhan akan memperluas wilayah saudara, influence dan pengaruh saudara dilipat kali gandakan oleh Tuhan. Sehingga yang tadinya kesempitan, Tuhan rubah jadi kesempatan. Kesempatan emas Tuhan berikan, lompatan besar Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Amin. Ya. Tapi kuncinya untuk mengalami semuanya itu, jadilah anak kesayangannya Tuhan. Saudara mau mengalami itu? Help from above, pertolongan dari atas. Anugerah Tuhan. Jadilah anak kesayangannya Tuhan. Emangnya Tuhan punya anak kesayangan, Pak? Kan Tuhan cinta kita semua sama. Oh, saya mau beritahu saudara, jangan mau ditipu sama pendeta manapun yang ngomong bahwa Tuhan gak punya anak kesayangan. Yes, absolutely Tuhan punya anak kesayangan. Ayatnya di mana, Pak? Kita baca Yeremia 31 ayat yang ke-20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia. Menghardik itu apa? Menghardik itu menegur, marahin dia, mendisiplin dia. Tuhan ngomong begini, setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putus ya, aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Wow. Ini namanya anak kesayangan.
Jadi Tuhan tuh cerita tentang perasaannya sendiri. Pergumulan di dalam batinnya. Di satu sisi dia gemes. Ini anak kok nakal ya. Dia hardik anak yang itu. Dia marahin anak yang itu. Tapi karena sayang, Tuhan juga ngomong di sisi yang lain. Tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Jadi satu sisi ya gemes, ya marah. Sisi lainnya kangen. Sampai Tuhan ngomong, tak dapat tidak, aku sayang kepadanya. Siapa anak kesayangan itu? Siapa anak kesayangan itu? Saya ajak saudara belajar melihat diri saudara sebagai anak kesayangannya Tuhan. Belajar dari Yohanes. Dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kitab Yohanes ditulis oleh salah satu murid Yesus yang namanya juga Yohanes. Nah, Yohanes murid Yesus ini beda sama Yohanes Pembaptis. Yang nulis kitab Yohanes itu adalah Yohanes murid Yesus. Dan kalau Anda baca di dalam kitab Yohanes, Anda akan selalu menemukan satu istilah yang ditulis berulang-ulang dari penulisnya ngomong tentang murid yang dikasihinya. Dan sebenarnya itu mengacu sama dirinya sendiri. Jadi yang nulis dia sendiri, dan ketika dia ngomong tentang dirinya sendiri, dia tidak menyebut sebagai aku atau saya. Tapi dia menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihinya. Jadi cara cara Yohanes melihat dirinya adalah sebagai murid kesayangannya Yesus. Murid favoritnya Yesus. Dan sesuai dengan cara dia melihat, sesuai dengan iman dia itu, seperti itu juga yang terjadi dalam hidupnya. Mulai hari ini, lihat diri saudara sebagai anak kesayangannya Tuhan. Ada orang gak pernah ngalami jawaban doa Tuhan. Karena kalau doa, datang sama Tuhan sambil takut-takut. Tuhan jawab gak ya doa orang kayak saya? Kalau doa pendeta dijawab. Kalau doa orang-orang hebat tuh didengar. Tapi saya siapa? Jadi doanya doa minder, doa tanpa iman. Dan Alkitab jelas ngomong, tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal firman Tuhan ngomong, hampirilah tahta kasih karunia itu dengan penuh keberanian. Orang kalau datang sama Bapak dengan penuh keberanian karena yakin aku disayang sama Bapak. Kalau aku minta, Bapakku dengar doaku. Itu mentalitas anak emas. Itu mentalitas anak kesayangan. Jadi mulai hari ini, saudara ngomong, saya anak kesayangan Tuhan. Siapa anak kesayangan Tuhan? Saya. Siapa anak kesayangan Tuhan? Ayo semuanya ngomong sama diri saudara sendiri. Saya anak kesayangan Tuhan. Saya anak emas Tuhan. Dan kalau saudara anak kesayangan Tuhan, Anda akan dapat perlakuan istimewa. Yang orang lain tidak bisa, Anda bisa. Yang orang lain gak didengar, Anda dapat. Karena anak kesayangan. Gimana caranya kita jadi anak kesayangan Tuhan? Yang pertama, terima dulu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Alkitab berkata bahwa semua orang yang menerima Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi menjadi anak Allah itu dimulai dari percaya Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita diberi kuasa jadi anak. Setelah saudara jadi anak Allah, langkah yang kedua, bertumbuhlah sebagai anak kesayangannya. Jadi anak saja karena percaya. Demikian pula jadi anak kesayangan. Itu terjadi kalau Anda percaya engkau anak kesayangan Tuhan. Engkau anak emasnya Tuhan. Engkau anak favoritnya Tuhan.